kepada terang. Bukanlah hidup yang dipanggil dari gelap menuju kepada kegelapan. Kalau dikilas balik dari kehidupan kita Bapak Ibu, mungkin sebagian besar atau sebagian kecil itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Iya, yang hidupku yang dulu adalah gelap. Gelap seperti apa? Tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Gereja adalah sebuah rutinitas. Beribadah adalah sebuah rutinitas. Bukanlah sebuah menjadi kerinduan kita untuk datang beribadah, berjumpa kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa banyak orang yang datang beribadah tidak mengalami perubahan? Karena dia tidak mengalami Tuhan. Panggilan gereja dalam hidupnya dia tidak temukan. Kalau dia temukan, dia pasti berubah. Hidup yang berubah itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Dulu Pak Geral ini adalah pemain bass, pemain musik di kafe. Sekarang di mana mainnya? Di gereja. Itu yang berubah. Kemudian datang seorang pengusaha atau pemilik kafe. Pak, Bapak dibayar berapa sih di gereja untuk pemain musik? Saya dibayar dengan amplop putih yang isinya entah seberapa. Boleh saya lipat gandakan 10, 20, bahkan 100 kali lipat daripada itu. Bapak main di kafe? Tidak. Dia tidak mau. Kenapa? Itulah yang dinamakan dengan integritas. Sekali saya mengikut Tuhan, saya tetap mengikut Tuhan. Dan itulah yang dinamakan perubahan. Dari kegelapan itu menjadi terang. Dikatakan dalam Matius 16 ayat 18. Tadi kita mengartikan sebuah gereja adalah eklesia, orang yang dipanggil dari gelap menuju kepada yang terang. Tetapi dalam Matius 16 ayat 18 dikatakan di sana, gereja harus dibangun di atas batu karang yang teguh. Dan aku ingin berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Sebagai pribadi lepas pribadi Bapak Ibu, kehidupan kita, baiklah kita mendirikan sebuah gereja di atas batu karang yang teguh. Sehingga apa Bapak Ibu? Dengan godaan-godaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita memiliki integritas. Kehidupan kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Walaupun menyimpang ke kanan dan ke kiri, ke depan atau belakang, tapi ada titik untuk balik Bapak Ibu. Tetapi kalau definisi yang daripada batu karang tak akan tergoyahkan, namanya batu karang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh banyak sebutan-sebutan daripada gereja. Mungkin dalam Alkitab yang dikatakan tentang gereja eklesia ada 144 kali. Tapi melukiskan yang namanya kata gereja, bahwa Tuhan mau dan ingin membawa umatnya keluar daripada gelap menuju kepada keterangan. Berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat kepada yang lebih baik Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Hidupku dan hidupmu, hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Jadi jangan pernah sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan pernah bayangkan Bapak Ibu bahwa keselamatan itu seperti betadin atau obat merah. Udahlah kalau luka ada obat merah, oleskan. Kenapa saya katakan demikian?
Maaf 1000 kali maaf. Bolehkah kita bayangkan teman kita atau saudara kita? Saya bukan menyinggung Bapak Ibu. Saya bukan menuduh. Enggak. Saya bukan menjelek-jelekkan, enggak. Ketika berita itu dikirim sama saya, betul ya, ada sebuah tembok, ya, saya tidak tahu bagaimana pembangunannya gimana, tapi yang jelasnya roboh dan menimpa beberapa orang dan menjadi korban. Andaikan itu adalah saya, kemudian saya menghadap Tuhan, apa yang saya bawa kepada Tuhan? Andaikan itu pribadi saya, masalah istri, keluarga itu nanti itu. Tetapi yang jelasnya ketika kita dipanggil oleh Tuhan dengan cara apapun, apa yang saya sampaikan kepada Tuhan, apa yang saya bawa kepada Tuhan. Jadi keselamatan itu jangan pernah sama dengan betadine atau obat merah. Saya punya teman dari kota Medan. Maafkan saya Bapak Ibu kalau saya cerita dengan seperti itu. Kehidupannya yang dulu adalah sangat gelap. Yang namanya perempuan, dia tidak pernah bisa lepaskan. Dengan hidup maaf berselingkuhan. Namun di tengah-tengah pertobatannya, di tengah-tengah perjalanannya Bapak Ibu, ketika rema ini disampaikan kepadanya, dia cerita sendiri kepada saya. Dari Siantar menuju Parapat, bahkan Parapat dari Siantar. Dia ditawari lagi. Maaf, suami daripada perempuan itu menawarkan kepada dia, Bapak Pendeta ini, bolehkah kita bayangkan dengan hal seperti itu? Tapi ketika dia mengenal Yesus, ketika dia berintegritas, dia katakan saya menolak. Suami seperti apa seperti ini? Ditawarkan istri kepada orang lain. Kalau mengingat daripada kehidupan masa lalu daripada Bapak Pendeta ini, bisa jadi dia mau, dia jalani. Orang ada izin kok daripada suaminya. Bukan berarti Bapak Ibu adalah hoax, tidak. Jadi keselamatan kita itu tetap jaga Bapak Ibu. Bahwa kita sesungguhnya adalah orang yang dipanggil daripada kegelapan menuju kepada kebenaran. Nah, apa yang mau saya bagikan bagi tempat ini? Oleh sebab itu, integritas daripada gereja, apa yang menjadi kebenaran? Beritakanlah kebenaran melalui hidupmu Bapak Ibu. Di poin yang pertama saya gali dengan pengertian daripada gereja. Di poin yang kedua, apa panggilan utama daripada gereja? Dengan usia yang seperti ini Bapak Ibu, saya coba belajar, saya coba masuk ke STT Teologi, saya belajar di sana. Apa sih tugas daripada gereja? Gereja dari siapa? Sudah kita temukan. Dan apa tugasnya? Tugas utama daripada gereja yang pertama adalah koinonia. Yang kedua adalah marturia. Yang ketiga adalah diakonia. Apa itu yang dinamakan dengan koinonia? Koinonia adalah bersekutu dengan Bapa dan dengan sesama kita. Satu Yohanes 1 ayat 3. Coba dibantu. 1 Yohanes 1 ayat 3. Seperti apa koinonia yang dikatakan? Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Bangunlah persekutuanmu Bapak Ibu dengan sesama dan dengan Kristus.
Gak bisa persekutuan itu hanya kita bawa kepada Bapa. Karena kenapa? Melalui ciptaan yang ada, melalui ciptaan yang hidup, yang segambar dengan rupa Allah adalah kita. Nanti orang bisa jadi salah duga kalau hubungan kita hanya kepada Tuhan. Martangi yang beriman, beribadah beriman, tapi gak bisa dipungkiri yang dulunya beribadah sekarang pun tetap beribadah. Maka bangunlah hubunganmu dengan sesama, bersekutulah dengan sesama. Kalau persekutuanmu dengan sesama adalah baik, maka hubunganmu kepada Tuhan juga adalah baik. Amin. Waduh, kayaknya aku tertuduh. Bapak Ibu, jauh-jauh daripada itu. Aku bukan menuduh, dan aku bukan mengungkit-ungkit masa lalu. Yang di depan ini pun juga bisa berdiri, oleh karena masih tetap belajar. Karena kenapa Bapak Ibu? Ketika saya beritakan ini, jauh sebelumnya, yang menjadi cerminan saya adalah istri saya. Gak bisa saya katakan, gak bisa saya perkatakan, gak bisa saya utarakan hal yang saya sampaikan dari depan ini hanya begitu saja. Kenapa? Untuk kedepannya hidup saya juga akan tetap dilihat oleh orang. Koinonia, persekutuan dengan Tuhan dan sesama, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Setiap kita punya tanggung jawab untuk berkoinonia. Bahkan dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25 Bapak Ibu, jangan pernah menjauhkan dirimu dari persekutuan. Dari sejak muda sampai kepada usia berumah tangga, saya dituntun dengan hal yang seperti ini. Walaupun kadang-kadang lari, walaupun kadang-kadang tidak kuat. Kenapa? Ada apa dalam ibadah? Bayangkan saja kalau kita ulas kembali ke belakang. Satu kali Bapak Ibu tidak beribadah, tidak datang beribadah, yang kedua kali akan minta. Satu kali Anda tidak ingin melayani, yang kedua kali pengen. Sebelum datangnya COVID-19, begitu banyak jadwal dalam kehidupan mungkin kami dapat musik. Tapi ketika datang COVID, kayaknya bisa tenang di rumah pada posisi hari Minggu, Sabtu dan hari Minggu. Kalau enggak, terkadang istri berkata, udahlah, bawa koper mini tinggallah di gereja. Sabtu ada 2 puasa, hari Minggu mulai ibadah pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di gereja yang mau tinggal katanya. Dengan perbuatan kita yang kita lakukan dengan hal seperti itu, hidup kita sudah kudus kepada Tuhan? Belum tentu. Tetapi kenapa saya berani mau memperkatakan dengan hal seperti ini? Dalam Ibrani 10 ayat 25 ini, jangan pernah meninggalkan persekutuanmu. Tuhan terus tuntun akan kehidupanmu. Di dalam gereja, ya, yang kita dengar adalah kabar baik, berita kebenaran. Kalau di warung kopi kan banyak canda tawa, banyak hoaxnya. Bagaimana kira-kira pembicaraan ini untuk lebih baik? Digambarkan dengan seorang tokoh tentang diakonia, tentang koinonia, persekutuan dengan Tuhan. Tokoh dalam Alkitab yaitu adalah Daud. Daud sangat senang untuk tinggal di rumahnya Tuhan. Oleh sebab itu, dia menciptakan mazmurnya. Apa mazmurnya Daud? Lebih baik satu hari
di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bersama-sama kita katakan lebih baik. Bahkan ada perbandingan waktu kita dengan Tuhan. Kalau saya tidak salah, 1000 hari sama kita, sama Tuhan itu 1 hari. Oleh karena itu tercipta sebuah lagu ini, sebuah masukan. Daud sangat rindu untuk tinggal di rumahnya Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Lebih sukakah? Lebih senangkah kita berada di warung kopi, berada di rumah, atau berada di rumahnya Tuhan? Melalui survei yang ada di Kota Pematang Siantar, keluarga baru maupun keluarga yang sudah lama untuk berumah tangga, kalau disurvei bapak-bapaknya, tahan gak di rumah setengah jam aja bersama dengan istri? Rata-rata mengatakan 90 bahkan 80% tidak tahan. Setengah jam Bapak Ibu udah pergumulan besar. Kenapa? 5 menit pertama itu boleh aman bersama dengan istri. 5 menit kedua mulai permintaan. 5 menit ketiga udah uring-uringan, debat terjadi. Jaraknya tadi begitu romantis, jaraknya begitu dekat tadi. Ketika di menit yang ketiga, jaraknya udah begitu jauh. Kenapa saya katakan jauh? Satu di depan, satu di dapur. Kata-kata apa yang keluar? Kata-kata terserah, kata-kata sukanya. Melalui firman, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Hidupku dan hidupmu, marilah kita perbaiki ke depannya. Kenapa? Di bulan yang lalu kita sudah belajar tentang hidup lepas keluarga. Kenapa sering saya katakan dan sering saya persaksikan dengan hal yang seperti ini, Bapak Ibu? Karena hari demi hari, waktu demi waktu, saya tetap belajar dengan hal yang seperti ini. Kalau istri saya tidak tahan di menit yang ketiga, ya, untuk berbicara, untuk cerita tentang keluarga, bagaimana dengan orang lain bisa bertahan dengan saya? Bagaimana mungkin jemaat Gebinana Toba boleh bertahan dengan saya? Amin. Tetapi biarlah hari ke depannya kita boleh perbaiki. Karena apa yang di dalam rumah tangga itu juga menjadi cerminan kita untuk keluar. Tidak bisa dibohongi. Apa yang kita perbuat kepada istri, apa yang kita perbuat kepada suami, apa yang kita perbuat kepada anak-anak, demikian juga yang kita perbuat kepada sesama kita. Saya lanjutkan. Yang kedua, tugas utama gereja adalah marturia. Apa yang dikatakan dengan marturia? Yaitu bersaksi, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil kepada banyak orang. Dengan poin yang pertama,
kalau hidup kita bukanlah menjadi cermin kebenaran akan firman Tuhan, bagaimana kita boleh bersaksi kepada orang lain? Orang lain tidak butuh uang. Orang lain tidak butuh yang lain-lain, Bapak Ibu. Bahkan dengan datangnya COVID-19, gak butuh lagi dengan semuanya itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang yang menghadap Tuhan tinggalnya semua. Apa yang dikerjakannya selama dunia ini? Menjadi teguran dalam kehidupan saya. Jangan untuk selalu mengejar yang namanya uang. Memang dengan uang kita boleh melakukan segala-galanya. Tetapi biarlah hidupku dan hidupmu, Bapak Ibu, untuk hari ke depannya, kita boleh bersaksi. Bersaksi tentang apa? Kebenaran Tuhan. Di poin yang ketiga, tugas utama daripada gereja apa? Yaitu diakonia. Yang pertama koinonia, yang kedua adalah marturia, yang ketiga adalah diakonia. Apa yang dikatakan dengan diakonia? Adalah melayani. Bagaimana dengan kehidupan melayani? Mari kita buka dalam Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13 dikatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ada dua kata yang saya ambil daripada perikop ini, dari ayat ini, garam dan terang. Kalau di masa lalu, apa itu garam? Bentuk garam adalah seperti apa? Sekarang aja yang kita temukan dengan teknologi, Bapak Ibu, ada garam halus, ada garam kasar, gampang untuk memakainya. Kalau dulu garam itu besar, bongkahan namanya, kemudian diikat dan sering dibuat diikat di dapur. Ini kuali atau ini periuk, maka garam itu diikatkan di atasnya. Ketika kita butuh garam untuk memasak, diulurlah talinya ini masuk, jadi dicelup dia, Bapak Ibu. Sekarang aja garam itu ada garam yang halus, ada garam yang kasar, tinggal kita berenang. Kehidupan yang seperti apa yang dikatakan oleh garam? Pelayanan yang seperti apa yang dikatakan, yang digambarkan oleh garam? Kalau sebuah masakan itu enak, maka yang dipuji merek garamnya kah? Atau orang yang memasaknya, Bapak Ibu? Saya dapat pastikan bahwa yang mendapat pujian adalah orang yang memasaknya. Coba kalau dihilangkan garam, maka apa yang terjadi? Rasanya tidak ada. Siapa yang tidak dapat pujian? Yang memasaknya. Gambaran daripada garam ini juga dalam pelayanan seringkali dikatakan dengan orang pemain di balik layar tidak akan pernah kelihatan, Bapak Ibu. Tidak pernah dipuji, tidak pernah kelihatan. Tetapi fungsinya adalah sangat bermanfaat bagi banyak orang, bagi kita. Yang kedua, terang. Terang itu seperti apa? Seperti yang di atas kita ini, Bapak Ibu. Ada lampu-lampu, ada cahaya. Itu yang dinamakan terang. Gambaran dalam pelayanan terang itu adalah seperti saya. Hebat dia kok baik. Kuliah di mana dia? Nampak kelihatan, Bapak Ibu, selalu dapat pujian. Hari ini saya kembalikan kepada kita semua sebagai umat Tuhan yang sudah dipanggil daripada kegelapan menuju terang. Kehidupan kita biarlah menjadi garam dan biarlah sekaligus menjadi terang. Dengan tiga tugas utama daripada gereja itu tadi.
apa yang menjadi yang kita punya dari dulu sampai sekarang, jangan pernah kita timbun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan pernah puas dengan apa yang ada sekarang. Yang kita miliki itu sekarang itu adalah miliknya daripada Tuhan. Mari kita berikan, kita keluarkan dengan apa yang ada, Bapak Ibu. Walau martanya yang donau boto amal, berdoa. Walau mar kita donau boto amal, mari kita mainkan musik kepada Tuhan. Daud hanya punya kecapi, hanya punya seruling. Tetapi ketika dia mengembalakan 2-3 ekor domba, dia angkat pujian, dia angkat mazmur bagi Tuhan. Makanya sungguh banyak tercipta akan mazmur-mazmur kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan Daud yang terangkat? Bukanlah karena yang lain-lain, Bapak Ibu. Yang lain-lain, Bapak Ibu, seperti apa? Bukanlah karena tubuhnya yang besar, bukanlah sekolahnya, bukanlah kekayaannya, bukanlah karena keluarganya, enggak. Hanya 5 batu yang dia punya, dia langsung menjadi raja. Kenapa saya katakan demikian? 1 batu yang diputar-putar dan dia lemparkan kepada Goliat, Goliatnya tumbang, dia menjadi raja. Betul atau tidak? Dengan apa yang kita punya hari ini, saya katakan dan saya berani mengatakan, jangan pernah pendam di dalam dirimu. Dengan talenta yang kita punya dengan sekarang, mari kita berikan kepada Tuhan. Sebab apa? Hidup kita ini bukanlah milik kita lagi. Hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Untuk kita boleh maju bersama-sama, Bapak Ibu, jangan pernah lagi untuk sikut menyikut satu dengan yang lain, tetapi marilah bergandengan tangan untuk Tuhan. Saya mengajak untuk kita boleh bersama-sama bergandengan tangan melayani di tempat ini untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga apa? Dengan kita boleh bergandengan tangan, maka Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa untuk datang kemari. Ada amin? Ada amin? Dengan talenta yang Bapak Ibu punya, kita boleh berikan di tempat ini untuk kemuliaan guna hormat bagi Tuhan. Maka Tuhan juga yang akan mengirimkan jiwa-jiwa untuk datang di tempat ini. Saya berdoa, Bapak Ibu, bukanlah jemaat-jemaat yang hanya biasa-biasa saja datang ke tempat ini. Saya berdoa, biarlah raja-raja, tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha-pengusaha itu datang ke rumah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Ketika raja-raja itu datang, ketika tokoh-tokoh itu datang, ketika pengusaha itu datang, maka saya percaya bukanlah apa yang kita pikirkan itu menjadi, tetapi biarlah apa yang dipikirkan oleh Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Apa yang kita minta, gereja yang kita minta, gereja adalah gedung, boleh Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita minta, alat-alat musik kita minta, maka Tuhan itu akan mengirimkan. Sebab kenapa? Ada tokoh-tokoh, ada raja-raja, ada pengusaha yang datang dikirimkan oleh Tuhan. Tetapi melalui apa, Bapak Ibu, semuanya itu datang? Melalui doa Bapak Ibu, melalui daripada kesaksian Bapak Ibu, memberitakan akan kehidupan, kebenaran yang dicerminkan, yang diutarakan keluar. Amin. Lebih